Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar makna takwa. Kita mempelajari, kita mengenal, memahami perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah taala, kemudian kita melaksanakannya. Kita mempelajari, memahami makna dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggalkan semua hal tersebut. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu ditunjukkan dengan kemampuannya dalam bertarung secara fisik. Namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya saat sedang marah. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang yang mampu menahan amarahnya saat sedang menguasai dirinya. Hal ini menunjukkan betapa ketika seorang sedang dirundung amarahnya, dia sedang dikuasai oleh amarahnya, ini bisa menyebabkan banyak perkara buruk. Kondisi fisiknya akan memburuk. Akibat dari kemarahan itu pun akan buruk, baik itu akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Dan kemarahan ini bisa menjadi sumber malapetaka yang arahnya tidak bisa kita prediksikan. Bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga, bisa menyebabkan kegagalannya dalam melaksanakan tugas, bisa menyebabkan kehilangan harta, bahkan ada yang menyebabkan kehilangan nyawa. Maka begitu buruknya akibat dari amarah jika menguasai seseorang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kekuatan itu letaknya bukan kepada fisik saja. Kekuatan itu bukan letaknya pada orang yang ototnya besar,
Kekuatan letaknya bukan pada ketika orang sanggup menjatuhkan musuhnya saat bertarung, tapi kekuatan itu adalah kekuatan saat dia bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, saat dia bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Inilah hakikat kuat, menunjukkan lebih berat lagi menjatuhkan musuh yang ada dalam dirinya sendiri dibandingkan menjatuhkan musuh yang ada di hadapannya. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, renungkanlah, fikirkanlah bahwa begitu mulianya Allah Ta'ala tempatkan orang-orang yang sanggup untuk meredam amarahnya ini. Pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, fikirkanlah sebelum amarah itu mendatangi kita. Saat kita dalam kondisi normal sekarang ini, fikirkanlah, camkanlah dalam diri kita betapa buruk seorang yang sedang marah. Wajahnya akan buruk, fisiknya akan terpengaruh buruk, bahkan akibat dari kemarahan itu pun bisa menyebabkan banyak sekali keburukan. Maka jadikan itu hal yang kita tanamkan dalam diri kita, harus dihindari, harus dikendalikan. Sadarkan diri saat amarah ini sedang menguasai. Yang kedua, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hal yang baik, menjanjikan ganjaran yang begitu besar untuk orang-orang yang sanggup meredam amarahnya, Allah Ta'ala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaminkan surga untuk orang-orang yang sanggup meredam amarahnya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, barang siapa yang mampu meredam amarahnya saat dimana dia mampu untuk sebenarnya meluapkan amarah tersebut, maka Allah Ta'ala akan sebut namanya di hadapan seluruh makhluk. Allah Ta'ala akan banggakan sosoknya nanti di seluruh makhluk, dan dia dipersilahkan oleh Allah Ta'ala untuk memilih mana bidadari yang ia kehendaki untuk menjadi miliknya selama tinggal di surga. Artinya orang ini pasti masuk surga. Orang yang sanggup meredam amarahnya di posisi dia sebenarnya mampu untuk meluapkan amarah tersebut, layak untuk meluapkan amarah tersebut, dan dia lebih memilih untuk meredamnya. Bukan memilih untuk membiarkan keburukan, bukan memilih untuk membiarkan kesalahan, tidak. Tapi apakah itu bentuknya sanksi? Apakah itu bentuknya hukuman? Apakah itu bentuknya tindakan yang harus dia lakukan? Ia tunggu sampai emosinya mereda. Ia tunggu saat dimana emosinya dalam kondisi netral, baru dia tetapkan apa hukumannya, apa sanksinya, apa yang harus dia tindak dari perilaku salah yang dia dapati. Inilah baru seorang yang kuat. Inilah baru termasuk orang-orang yang dijanjikan surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ketika diri kita sedang diliputi oleh amarah, ketika diri kita terpicu dalam satu kondisi yang menyebabkan kita marah, maka pertama, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ucapkanlah ta'awudz, karena marah itu sumbernya dari syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Karena betapa kuat pun fisik kita, betapa hebat pun kita dalam bersilat secara fisik, namun urusan melawan syaitan, urusan melawan hawa nafsu kita sangat lemah. Kita sangat lemah di sana. Maka kita mohon kepada yang maha kuat. Kita perlu bantuan dari yang maha kuat. Maka bersegeralah untuk berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Lalu tindakan yang perlu kita lakukan adalah segera merubah posisi,
Jika Anda sedang berlari, maka berhentilah dari lari tersebut. Jika Anda sedang berjalan, berhentilah. Jika Anda sedang berdiri, maka duduklah. Jika Anda sedang duduk, maka berbaringlah. Lakukan tindakan untuk merubah posisi yang lebih aman. Ketika seorang sedang berkendara, maka sangat bahaya ketika dia sedang marah, kondisinya sedang mengendalikan kendaraan, karena ini bisa berakibat buruk bagi dirinya. Saat dia sedang berdiri, maka hendaknya duduk, karena ketika dia sedang berdiri, dia akan mudah melampiaskan amarahnya. Tangannya mudah akan bergerak, kakinya akan mudah untuk melangkah. Hendaklah duduk untuk mengurangi kemampuan itu. Kalau dia dalam kondisi duduk, maka hendaknya berbaring. Ini hikmahnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan menjadi tindakan preventif bagi kita. Selain merubah kondisi fisik ini, bisa merubah kondisi perasaan kita. Di sisi lain agar menjadi tindakan preventif, agar jangan sampai saat amarah sedang menguasai kita, lalu kita melakukan tindakan-tindakan yang justru akan membuat kita menyesal, justru akan membuat kita rugi di kemudian hari akibat dari kemarahan tersebut. Maka rubahlah posisinya. Begitu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah berwudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati marah ini seperti bara api. Maka padamkanlah dengan wudu. Mudah-mudahan dengan berwudu, hal itu bisa meredakan amarah kita. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di satu sisi, marah ini bisa memberikan efek yang buruk bagi kita, memberikan akibat yang buruk bagi kita di dunia dan di akhirat. Di sisi lain, Allah Ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang sanggup untuk meredam amarahnya saat dia mampu untuk melampiaskan amarah tersebut. Maka pilihan ada di hadapan kita. Apakah kita untuk melampiaskan amarah tersebut yang kata sebahagian orang biar plong hatinya, biar lega amarahnya, lalu dia pilih untuk melampiaskan amarahnya, maka Anda akan menanggung resiko yang sangat berat. Atau Anda pilih untuk meredakan amarah tersebut, memohon kepada Allah Ta'ala agar mencabut rasa marah itu, agar lebih mengutamakan memaafkan kesalahan orang lain, agar lebih memilih untuk mengendalikan amarah tersebut hanya untuk hal-hal yang hak, hanya untuk hal-hal yang positif saja. Sehingga dengan demikian Anda pun akan diberikan jaran surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang sanggup untuk meredam amarahnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah." Tidaklah lemah lembut itu ada pada diri seseorang atau ada pada sesuatu, maka kelembutan itu akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan ini dicabut dari sesuatu, kecuali hal itu akan menyebabkan keburukan pada hal tersebut. Maka dalam hal apapun, dalam posisi kita menjadi seorang pendidik bagi anak-anak atau orang lain, dalam posisi kita sedang menjadi atasan bagi orang lain, dalam posisi kita sedang menjadi seorang penanggung jawab dalam satu hal, maka kelemah lembutan ini akan menjadi perhiasan bagi diri Anda. Kelemah lembutan ini akan menghiasi segala tindak tanduk Anda,
sehingga semuanya nampak indah, sehingga semua terselesaikan dengan keindahan, sehingga semuanya membuahkan hasil yang penuh dengan keindahan. Dan sebaliknya, jika kita lebih memilih sikap keras, jika kita lebih memilih sikap amarah, maka ini justru akan menjadikan hasil yang Anda dapatkan penuh dengan keburukan. Cara yang Anda tempuh akan menjadi cara yang buruk. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu bersikap lemah lembut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.